Halo pemirsa yang berada di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Anggia Eboni, inilah kabar Sumatera. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Kota Medan, Sumatera Utara melakukan sidak pengawasan produk makanan zat berbahaya di supermarket dan pedagang takjil. BPOM bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan mendatangi supermarket di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Sejumlah produk di supermarket ini diperiksa untuk mengantisipasi ada makanan tidak layak konsumsi, mengandung zat berbahaya, serta tidak memiliki izin edar maupun pemeriksaan masa kedaluarsa. BPOM juga mengambil sampel ke sejumlah pedagang takjil di Jalan Abdullah Lubis, Kota Medan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi makanan berbuka puasa mengandung zat berbahaya. Razia tempat hiburan malam digelar tim gabungan di Karimun, Kepulauan Riau. Sejumlah pengunjung menjalani tes narkoba. Petugas gabungan menggelar razia narkoba di tempat hiburan malam di Karimun. Satu persatu petugas memeriksa barang bawaan pengunjung. Sejumlah pengunjung juga menjalani tes urin, hasilnya seluruhnya negatif narkoba. Kalau sudah mau katanya mau ini sampel urinan. Kita juga melaksanakan pengecekan ke tempat-tempat hiburan malam. Kita melaksanakan tes urin dan pengecekan lain. Terima kasih, alhamdulillah hasil negatif. Razia narkoba digelar untuk memastikan kenyamanan warga menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Jupri TV One mengabarkan. Pemirsa, perairan Laut Nias Utara dicemari limbah aspal dari kapal tanker milik asing yang karam di lepas pantai Kecamatan Tugala Oyo. Akibatnya 3.000 nelayan terancam kehilangan mata pencaharian. Sudah 1 bulan tumpahan aspal dari kapal tanker berbendera Gabon belum teratasi. 3.500 ton aspal terus meluas mencemari perairan Laut Nias Utara di Kepulauan Nias. Sejumlah nelayan sudah sulit mendapatkan tangkapan ikan. Alat tangkap milik nelayan rusak dipenuhi cairan aspal lengket merusak jaring. Nelayan penangkap ikan, khususnya ikan terbang, menggunakan alat tangkap jaring ini mengeluh bahwa karena alat tangkap mereka sudah tersangkut dengan aspal. Ini beberapa sudah kita ambil identifikasi contoh-contoh yang sudah dirugikan, merasa dirugikan. Sementara tumpahan aspal juga merusak terumbu karang. Selain itu, lobster di keramba nelayan Nias Utara mati sebelum dipanen dan tumpahan aspal merusak kawasan wisata perairan di kawasan Kabupaten Nias Barat hingga Nias Selatan. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Baju, sepatu, dan tas bekas ilegal dimusnahkan pihak Bea dan Cukai di Batam, Kepulauan Riau. Nilainya 17,4 miliar rupiah. Pemusnahan 122 ton baju, sepatu, dan tas bekas ilegal dilakukan di tempat pemusnahan limbah di Desa Air Kargo, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Nilai barang yang dimusnahkan 17,4 miliar rupiah. Barang-barang ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan lalu dibakar. Sebelumnya, baju, tas, dan sepatu bekas ini masuk ke Indonesia diselundupkan melalui jalur tak resmi. Melakukan penindakan barang-barang balpres dan juga sepatu bekas yang jumlahnya lebih dari 5 ton, yang kemudian ini tentunya nilainya bisa mencapai 17 miliar.
Impor pakaian bekas dilarang dengan tujuan melindungi industri dalam negeri. Baju bekas juga dinilai dapat berdampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan karena dikategorikan limbah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Kabar Sumatera akan kembali sesaat lagi pemirsa, usai jeda tetap bersama kami. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Brigjen Endar Priantoro melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harefa ke Dewan Pengawas. Pelaporan ini terkait dengan pemberhentian dirinya sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Endar Priantoro resmi diberhentikan dengan hormat pertanggal 31 Maret 2023. Berdasarkan rapat pimpinan KPK, keputusan pemberhentian dilakukan karena masa jabatan Brigjen Endar sudah selesai dan tidak ada permintaan perpanjangan kepada Polri. Menurut Endar, Polri sudah mengirimkan surat perpanjangan. Ia membutuhkan penjelasan dari KPK apa yang menjadi pertimbangan dalam pemberhentian dirinya. Tujuannya adalah untuk membuat laporan pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK, bukan oleh Sekretaris Jenderal KPK dan salah satu pimpinan KPK terkait dengan penerbitan surat keputusan pemberhentian dengan hormat atas nama saya sebagai Direktur Penyidikan KPK serta terbitnya surat penghadapan dari KPK kepada Polri terkait dengan penghentian itu. Sementara itu pemirsa, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengaku bahwa Wanjakti Polri telah memutuskan untuk memperpanjang masa penugasan Brigjen Endar Priantoro di Komisi Pemberantasan Korupsi. Pimpinan Polri bahkan telah menyurati pimpinan KPK perihal keputusan tersebut. Saudara EP itu berakhirnya di tanggal 1 April 2023. Maka Mabes Polri membuat surat di tanggal 29 Maret. Nah, ini jawaban atas usulan pembinaan karir, ya. Surat yang dibuat ini menjawab surat pimpinan KPK
tentang usulan pembinaan karir. Ini harus jangan ditimpa-timpa ya. Jadi menjawab surat usulan pembinaan karir. Jadi dijawab ya, di dalam surat tersebut intinya bahwa ada beberapa pejabat yang diusulkan. Salah satunya adalah Pak Irjen Pol Karyoto ya. Yang mana di dalam surat tersebut sudah kembali dan mendapat tugas di lingkungan Kapolri sebagai Kapolda Metro Jaya. Kemudian untuk Brigjen EP dengan masih keterbatasan ruang jabatan di lingkungan Polri dan untuk pembinaan karir anggota Polri khususnya yang bertugas di lingkungan KPK, dari hasil sidang wanjak memutuskan bahwa Brigjen EP tetap melaksanakan penugasan sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo resmi ditahan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sejak Senin pagi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo selama 20 hari pertama hingga 22 April 2023. Penahanan dilakukan setelah KPK rampung memeriksa Rafael sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Rafael terlihat mengenakan rompi orange khas tahanan KPK dengan tangan di borgol. Rafael didampingi tim kuasa hukum dan penyidik lembaga anti rasuah. Dari hasil penyelidikan, KPK menemukan adanya alat bukti yang cukup, yaitu telah terjadi suatu peristiwa pidana tindak pidana korupsi. Dan KPK terus bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti dan rangka mengungkap terangnya peristiwa pidana tersebut. Dan pada akhirnya kita menemukan tersangka. Dan sore hari ini kami sampaikan dan umumkan tersangkanya sebagai berikut. Saudara RAT, pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan selaku penyidik pegawai negeri sipil sejak tahun 2005. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 3 April 2023 sampai dengan 20 April 2003, yang penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Gedung Merah Putih. Kasus gratifikasi yang melibatkan mantan Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan II itu dimulai dari kasus penganiayaan yang melibatkan putra Rafael, yaitu Mario Dendi Satrio yang sempat viral. Dari sanalah dugaan gaya hidup mewah Rafael dan keluarganya mulai terkuak ke permukaan. Sebelumnya KPK juga menemukan dugaan korupsi pada DJP Kementerian Keuangan pada periode 2011 hingga tahun 2023 yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo dengan nilai yang fantastis mencapai puluhan miliar rupiah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru, Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau Dito Aryo Tejo digelar pada siang kemarin di Wisma Kemenpora. Sertijab dilakukan dari PLT Menpora yang juga Menko PMK Muhadjir Effendi kepada Menpora baru Dito Aryo Tejo. Serah terima jabatan Sertijab sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo digelar Selasa 4 April 2023 pukul 1 siang tadi di Wisma Kemenpora. Sehari sebelumnya, Dito Aryo Tejo resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di Istana Negara. Serah terima jabatan dari PLT Menpora yang juga Menko PMK Muhadjir Effendi kepada Menpora yang baru Dito Aryo Tejo dihadiri sejumlah perwakilan cabang olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Komite Olimpiade Indonesia, serta pejabat internal Kemenpora. Pengurus Besar Persatuan Renang Indonesia PBPRSI Anindya Bakri turut mengucapkan selamat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru Dito Aryo Tejo.
Anin berharap Menpora baru dapat membangkitkan prestasi olahraga nasional lebih baik. Nah, saya kebetulan hadir sebagai Ketua Umum PRSI Renang atau Akuatik. Nah, di sini kami berharap bisa terus bekerjasama dengan Kemenpora, dengan NOC, KONI untuk membuat prestasi-prestasi yang lebih baik. Saat memberikan sambutan, Menpora Dito Aryo Tejo menyampaikan bahwa momen setiap hari ini merupakan momen spesial dalam hidupnya. Dito tidak menyangka ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada hari Sabtu lalu. Dari Jakarta, Leo Chandra, Ziko Fernando, TV One mengabarkan. DPR RI mengesahkan Perpu Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Pengesahan itu diharapkan membuat proses tahapan pemilu 2024 berjalan lebih lancar. Dengan Perpu ini, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa pemilu tetap sesuai jadwal. Ya kan, alhamdulillah hari ini Perpu nomor 1 terkait dengan pemilu sudah disahkan menjadi undang-undang. Kami berharap bahwa dengan disahkannya Perpu nomor 1 sebagai undang-undang ini, apa yang akan sama-sama kita laksanakan dan kita jalankan menjelang pemilu tahun 2024 yang akan datang itu bisa berjalan dengan aman, nyaman, bahagia, gembira, tanpa kemudian ada perpecahan satu sama lain dalam menjalankan pesta demokrasi, dan undang-undang tentang pemilu ini kemudian bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Memastikan pemilu akan tetap jalan sesuai dengan pemilu, insya Allah akan tetap jalan sesuai dengan jadwal yang ada dan akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 14 Februari tahun 2020. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik untuk Anda. Tetap bersama kami. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan menjaga hidupnya. Mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ratusan santriwan dan santriwati di Kabupaten Pringsewu, Lampung menggelar pawai.
Dalam pawai tersebut, para santri berjalan kaki dengan membawa spanduk sambut bulan suci Ramadan dan juga pasukan berkuda sebagai 5 kuda besar. Adapun rute yang ditempuh yakni mulai dari pondok pesantren, berjalan mengelilingi Pringsewu dan istirahat di pendopo Pringsewu, kemudian berjalan kembali menuju pondok pesantren. Aksi pawai berkuda ini menjadi perhatian masyarakat dan warga pun antusias mengabadikan momen tersebut dengan bersuah foto dengan santri dan kuda. Sedikitnya ada 400 kitab, manuskrip, dan mushaf Al-Quran berusia ratusan tahun yang dipamerkan dalam pameran yang berlangsung di Masjid Sultan Riau, Pulau Penyengat sepanjang bulan Ramadan. Di antara kitab yang dipamerkan terdapat kitab ilmu pengobatan karya Ibnu Sina, serta berbagai kitab dan manuskrip ilmu pengetahuan Islam maupun ilmu pengetahuan lainnya. Turut dipamerkan sejumlah mushaf Al-Quran tulisan tangan serta Al-Quran edisi cetak kuno berusia ratusan tahun. Kitab dan manuskrip ini merupakan koleksi perpustakaan almarhum Al-Ahmadi atau disebut Kutub Khanah marhum Al-Ahmadi yang disimpan di dalam 2 lemari di Masjid Sultan Riau, Pulau Penyengat. Al-Ahmadi merupakan yang di Pertuan Muda Riau Lingga ke-10 yang memerintah Pulau Penyengat dari tahun 1858 hingga 1899. Dicetak di Pulau Penyengat sebenarnya juga banyak kitab yang didatangkan atau yang dibeli dari luar. Nah, Kutub Khanah marhum Ahmadi ini adalah sebuah lembaga contoh yang membeli kitab-kitab dari Mesir dan India pada akhir abad 19. Pameran kitab dan manuskrip ini menjadi salah satu daya tarik para pengunjung yang datang ke Masjid Sultan Penyengat Kepulauan Riau sambil menunggu waktu berbuka puasa. Dari sejarah dari manuskrip-manuskrip sini, banyak kitab-kitab yang dulu pada zaman kerajaan itu sudah dibawa jauh dari kerajaan Arab dibawa ke sini. Usai pameran, panitia berencana akan membuka katalog serta melakukan konservasi atau pelestarian terhadap buku dan manuskrip kuno ini. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, TV One mengabarkan. Ini namanya rujak mie goyang lidah, makanan untuk sajian berbuka puasa sangat nikmat rasanya. Makanan dengan bahan baku dari mie kuning sangat diminati oleh warga Musi Banyuasin. Makanan rujak mie ini diracik menggunakan mie kuning, empe-empe, bihun putih, kemudian tahu setengah mateng, daun seledri, dan juga ebi udang kering, serta kuah cuka. Rujak mie goyang lidah ini banyak dijumpai khususnya di bulan suci Ramadan. Seperti di kedai kopi goyang lidah di tepian Sungai Musi di Kota Sekayu Musi, Banyuasin. Kedai goyang lidah ini buka setiap hari mulai jam 1 siang hingga jam 9 malam. Untuk satu porsinya rujak mie goyang lidah ini dibanderol dengan harga cuma Rp10.000 dengan ditambah es teh susu teler. Namanya apa ini, Pak? Rujak mie. Rujak mie. Ya. Nah, cara membuat rujak mie ini bagaimana? Pakai tahu, tempe dipotong, kasih mie, terus kasih timun, taburkan ini ebi. Kasih ebi juga. Ya. Ini memang makanan khas warga Sekayu atau gimana nih? Warga Sekayu itu. Ini makanan khas ya? Ya. Kalau di bulan suci Ramadan ini banyak diserbu warga? Banyak yang bungkus. Yang bungkus ya. Untuk buka puasa. Ini paling dinikmati warga ya? Ya. Untuk berbuka ya Pak ya? Ya. Nah, satu porsinya itu harganya berapa rujak mie ini? Rp10.000. 10.000? Ya. Cuma 10.000 harganya untuk satu porsi itu Pak ya? Nah, jika Anda ingin menikmati sajian khas warga Musi Banyuasin, Anda bisa datang langsung ke kedai goyang lidah yang sudah lebih dari 35 tahun menjual rujak mie goyang lidah ini. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, Masjid Sa'adah di Kenagarian Gurun merupakan salah satu masjid tertua di Tanah Datar, Sumatera Barat. Masjid yang dibangun pada tahun 1910 memiliki sentuhan budaya Tionghoa pada arsitekturalnya.
Inilah Masjid Saadah yang terletak di Kenagarian Gurun, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Masjid ini dibangun pada tahun 1910 atas donasi Datuk Paduka Intan, seorang saudagar terkenal asal Corong Gurun dan pemuka etnis Tionghoa yang ada di Kota Padang bernama Letnan Goan Hoat. Masjid ini mendapat sentuhan budaya Tionghoa pada arsitekturnya, terutama undak-undak atap masjid dan ornamen dinding luar masjid. Di dalam masjid terdapat sebanyak 4 tiang dan 1 tiang penyangga yang berada di atas masjid. Tiang ini melambangkan jumlah rukun Islam dan menandakan banyak suku yang ada di Corong Gurun. Berusia lebih dari 105 tahun, Masjid Saadah telah beberapa kali mendapatkan perbaikan, seperti perbaikan kubah, atap, retrofit, penyangga atas masjid. Masjid ini mulai dibangun tahun 1910, kemudian mulai operasionalnya 1917. Selama ini pembangunan masjid ini ada beberapa kali pemunggaran, tapi secara prinsipal tidak merubah bentuk arsitekturalnya. Filosofi dari arsitektural ini, arsitektural dari pembangunan Masjid Saadah Gurun ini itu melambangkan tiang utama yang 4 ini melambangkan suku-suku tiangnya 5, 4 yang di bawah, kemudian tiangnya 1 di atas, itu melambangkan suku-suku yang ada di Nagari Gurun. Ada suku Koto, suku Petapang, suku Putih Anyir, suku Bendang, dan suku Biliang. Masjid Saadah telah ditetapkan oleh Kementerian Budaya sebagai kawasan cagar budaya. Sampai saat ini masjid masih digunakan oleh masyarakat Corong Gurun untuk ibadah sholat 5 waktu dan salat tarawih di bulan Ramadan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, ada sebuah menu makanan yang cocok dijadikan menu berbuka puasa, yaitu laksan. Makanan khas Palembang ini hadir dengan inovasi kuah susu yang memberikan cita rasa gurih dan creamy. Laksan terbuat dari adonan ikan giling, sagu, dan air. Lalu dibentuk gepeng panjang dan direbus hingga matang. Sementara untuk kuahnya terbuat dari bawang putih, bawang merah, jahe, dan laos yang dihaluskan, kemudian ditambah bumbu-bumbu, serta kaldu dan susu evaporasi. Terakhir, irisan laksan dimasukkan ke dalam kuah dan dimasak dengan api kecil hingga matang. Laksan kuah susu pun siap dihidangkan dengan taburan daun kucai dan bawang goreng sebagai khasnya. Menurut pelanggan, rasa laksan kuah susu terasa lebih creamy dan gurih dari laksan biasanya. Untuk harganya pun tak membuat kantong bolong, yakni dibanderol Rp25.000 per porsinya. Kalau dari segi rasa, laksan ini agak beda dari laksan yang kebanyakan. Kalau yang biasa saya nikmatin itu laksannya yang kuah santan, kalau ini kuahnya kuah susu. Jadi rasa kuahnya lebih gurih. Lebih gurih. Emang langganan beli di sini? Langganan, karena kalau bulan puasa emang kita di rumah itu menu buat buka puasa biasanya menu-menu khas Palembang. Penjual mengatakan setidaknya 100 hingga 150 porsi laksan terjual dengan menghabiskan 3 kg ikan tenggiri dan ikan gabus. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Koptra, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa. Mewakili segenap tim yang bertugas, saya Anggia Eboni pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.